Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa saya pulang dari bank atau dari pasar, saya akan potong rambut Simbah. Nah, betul kan? Saya pulang setelah beresin semua belanjaan aku yang dari pasar. Saya langsung motong rambut Simbah. Nah, ikuti keseruan berikutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, inilah salah satunya pekerjaan saya selain saya memasak dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ya. Jadi disinilah kita harus punya ekstra sabar. Kita menjaga lansia sungguh harus punya ekstra sabar. Namanya lansia kalau nyuruh itu dia nggak melihat kita lagi sibuk atau lagi apa, sesibuk apapun. Kalau dia maunya sekarang, ya sekarang. Saya kan kemarin dari pasar, pulang di pasar dari bank, terus saya baru beres-beres ini, terus Mbah pokoknya minta potong ya potong. Nah, jadi pekerjaan itu kalau kita nggak terima kan bisa dongkol ya, hati kita bisa dongkol gitu. Orang nggak tahu, orang lagi sibuk, orang lain enggak. Nah, ini kan saya tuh disuruh, ya udah oke Mbah, oke iya, saya iyain aja, ya udah saya beresin langsung, saya langsung kerjain. Nah, di sini pekerjaan kita sebagai TKW tidak cukup satu, seluruhnya harus kita kerjakan. Ya ke pasar, ya masak, ya nyapu ngepel, ya ke dokter, ya ke rumah sakit, bahkan jual rongsokan. Nah, terusnya lagi disuruh nyukur rambut. Ya semua itu alhamdulillah ya, saya terima selagi itu tidak menyakiti badan saya ya. Kalau si bos nyuruhnya ngelap jendela di luar itu yang membahayakan, yang nyawa taruhannya, mungkin saya akan menjawab dan saya bisa bilang tidak gitu. Tapi ini disuruh nyukur dan suruh jual rongsokan gitu ya. Jadi ya udah saya terima, dan memang berat ya teman-teman. Pekerjaan sebagai TKW itu tidak semudah yang kita lihat. Setiap minggunya bisa hahaha, bisa pakai baju bagus, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan di luar, bisa. Nah, di sini saya menjual koran. Kalau Simbah saya habis mulung itu, korannya saya yang jual ke tempat rongsokan sana. Jadi ya udah saya terima selagi itu tidak menyakiti saya gitu, tidak menyakiti bagian fisik saya gitu. Nah, kecuali majikan sudah bertindak menyakiti fisik saya, otomatis saya juga berontak dan saya akan jawab dengan tegas jika saya benar gitu. Karena bos di Hong Kong, kalau kita tidak berani mengatakan yang benar, dia akan seenaknya gitu ya. Jadi alhamdulillahnya ya, majikan saya ya baik, walaupun ya kadang-kadang cerewet itu wajar ya. Orang tua sendiri aja kalau kita malas gerak atau kalau kita malas kerja ya pasti omel. Nah, sama di sini karena kita sudah dipercaya, otomatis ya saya harus menjalankannya dengan yang terbaik menurut saya gitu. Walaupun itu tidak majikan tidak bisa menerima, kadang apa yang sudah kita lakukan itu majikan masih aja kurang gitu ya. Nah, di situ kita bagaimana kita menyingkapi masalah ini, yaitu kita kembali kepada hati kita dan bagaimana kita menerimanya. Jika kita ikhlas ya kita ringan-ringan, is fine, oke aja gitu. Tapi kalau hati kita selalu menggerutu dan waduh ini berat, itu berat, pasti akan jadi berat, dan justru kita hilang konsentrasi untuk bekerja ya. Justru akan menambah
keganduhan ya, jadi justru kita kerja malah jadi tidak nyaman gitu. Nah, satu hal lagi, saya di Hong Kong ya memang tidak mungkin lain dari teman-teman yang lain, yang teman-teman yang lain bisa bergaya, bisa jalan apa ya, bisa happy gitu. Ya saya bisa happy dengan cara saya, karena saya tidak mau di sini di Hong Kong ya uang habis-habis untuk kesenangan saya pribadi, tidak. Jadi kalau saya memang tujuannya bekerja untuk keluarga ya, untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu juga setelah menyekolahkan anak-anak ya, kita kan nggak mungkin selamanya jadi TKW ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit tips gimana cara menyimpan uang atau bagaimana cara membagi keuangan kita yang setiap bulannya kita terima. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana saya setelah menerima gaji 1 bulan ya. Nah, gaji 1 bulan itu pasti akan saya siapkan 4 amplop. Amplop yang pertama, amplop yang kedua, amplop yang ketiga, dan yang keempat. Nah, yang pertama adalah saya selalu menyiapkan itu untuk nabung. Kedua, saya harus jatah orang tua saya. Ketiga, saya harus menginfakkan sebagian gaji saya karena memang itu wajib ya, zakat mal itu wajib. Jadi saya harus mengeluarkan lah supaya apa yang saya dapatkan berkah. Nah, yang keempat, saya sendiri harus menyimpan untuk kebutuhan mendadak, yakni seperti kemarin itu. Kenapa saya kok udah akhir bulan masih bisa punya duit? Ya itu tadi, karena saya setiap bulannya selalu menyimpan yang untuk libur. Kadang 1 bulan libur masih sisa, ya saya taruh di bank seperti itu. Kadang pokoknya nabung itu saya utamakan nomor 1 gitu. Nah, dari situ ya itulah tadi pengalaman saya yang selama ini saya pakai. Jadi alhamdulillahnya ya, jadi bukan seberapa besarnya itu duit, tapi seberapa berkahnya yang kita dapat. Kalau berkah itu walaupun sedikit kita merasa cukup, tapi kalau nggak berkah ya semuanya walaupun banyak ya merasa nggak cukup. Nah, itulah tadi teman-teman, nah itu tadi cerita saya ya teman-teman. Kita sebagai TKW kalau bisa jangan habis-habis duit di sini, jangan berfoya-foya. Kita pentingkan keluarga dan niat kita apa sebelum berangkat ke Hong Kong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.